Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film langsung dibuka memperlihatkan dengan seorang yang sekarang lagi dibombardir habis-habisan di rumahnya sendiri. And I'm not running. Not now. For me, it's where they tried to bury it. Kemudian cerita pun mundur ke 6 bulan sebelumnya. Di sini kita pun diperkenalkan dengan sepasang suami istri yang bernama Jake dan Aileen. Dan gak lama dari itu, mereka ini kedatangan seorang sheriff korup ke sana yang bernama Downey buat mastiin lagi apakah si Jack ini berniat buat ngejual rumahnya. Di sini Jack yang belum ada rencana pindah, dia pun bilang bakal dipikir-pikir dulu. Howdy, folks. About the offer. It's good money for a place like this. Wants to buy it? Does it matter? We're thinking about it. Malamnya, mereka ini datang ke rumah saudara si Aileen. Ya, buat ngobrol-ngobrol santai makan malam bersama. Thinking of all the times I saved your ass. This is my better half. Absolutely. No, I wish you guys lived closer. It was great having. Habis itu mereka pun lanjut pulang ke rumah. Tapi pas baru jauh sampai, Aileen yang udah masuk duluan, Jack ini kedatangan tetangganya yang tinggal di mobil caravan yang bernama Anton. Di sini dia dengan panik nanyain kenapa Jack ini pulang sekarang bukannya besok. Karena ternyata dia ngeliat ada sekelompok orang yang masuk ke dalam rumah si Jack sekarang. Yang ngebuat Jack pun langsung panik. Guys are back so soon. Yeah. Coming. Who was coming? Dan ya sayangnya Jack ini malah kecolongan dan langsung dibuat pingsan. Yang mana tujuan dari para gangster itu pengen ngusir si Jack dan istrinya dari rumah ini. Karena Jack yang kagak kunjung mau ngejual rumahnya. Bahkan para gangster ini gak segan-segan buat ngabisin si Aileen. Si Jack yang baru sadar, dia pun dengan emosi balik nyerang salah satu orang itu walaupun polisi udah mulai datang. Dari kejadian itu, sekarang Jack ini ada di kantor polisi lagi dimintain keterangan tentang kejadian semalam. Si Jack yang emang kagak salah, dia pun jelasin semuanya sejujur-jujurnya. Kemudian Downey ini nanyain kenapa si Jack ini dikeluarin dari pasukan khusus secara gak terhormat. Yang mana itu karena pas saat di Afghanistan ada 2 anak akan terbunuh. Dan si Jack ini ngebawa 2 anak itu buat kabur yang ngebuat rekan si Jack ini jadi korbannya. Outside when you killed Michael. Traitor is inside your house. You can use deadly force. Join the army at 18. Afghanistan. Marched. There were 2 kids. They were put some of my brothers in a bad position. Sedangkan di tempat lain, kita pun diperkenalkan dengan si ketua gangster yang ngebunuh istri si Jack, yaitu si Bastion, beserta anaknya yang bernama Leon, pelaku dari penembakan istrinya si Jack. Di sini, Bastion pun marah besar ke mereka berdua karena bisa-bisanya ngebiarin Michael, anak dia ini tewas. The fuck do you want? Beberapa hari kemudian di persidangan, Jack yang didakwa atas pembunuhan untungnya dia ini cuma ditahan 6 tahun doang. Karena pas penyerangan itu, lokasinya lagi ada di properti si Jack. Yang ngebuat Jack ini dapat keringanan dengan alasan membela diri. Sebenarnya Jack ini bisa aja bebas kalau Jack ini nembak di dalam rumah dia. Sedangkan di tempat si Bastion, ngedenger si Jack bakal ditahan 6 tahun, dia ini gak mau buru-buru ngabisin si Jack di dalam penjara. Dia lebih milih nunggu si Jack keluar aja. 6 years. We'll be here. Dan gak lama dari itu, anak paling kecil si Bastion ini datang yang bernama Molly. Di sini Molly yang nanyain di mana ibu dia sekarang. Bastion ini ngasih tahu kalau ibu mau udah pergi. Dia udah gak sayang sama kita lagi.
When is mommy coming then? Why don't you let's sit down? She might know she doesn't love you. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, sekarang adalah hari keluarnya si Jack dari penjara dengan penampilan yang berbeda. Lebih garang, tenang, dan siap tempur. By me. Kemudian gak mau berlama-lama pasrah nerima keadaannya gitu aja. Jack ini datengin si Anton buat nanyain siapa dan di mana pelaku yang bunuh istri si Jack. Si Anton yang tahu siapa pelakunya, dia pun ngasih tahu sambil memperingatin si Jack buat hati-hati karena yang dia lawan adalah orang paling berpengaruh di kota ini. Do you know where I can find Leon? And this other bone. It's a bar just off Route 30, but if you want to... I want to apologize for that night. You're looking for Bastion. He runs... Ngedengar informasi itu, Jack langsung beraksi ke lokasi tempat bar yang biasa si Leon ini kunjungin. Tapi bukannya ketemu si Leon, Jack ini malah ketemu seorang jagoan di sana yang ngusir si Jack lagi nyantai di sofa. Si Jack yang kagak mau buat keributan di sana, akhirnya dia pun ngalah dan cabut dari bar itu. You can't sit there. Leon and Dick. Beberapa saat kemudian, pas si orang yang ngusir si Jack ini pulang, di mobil, tiba-tiba Yeah, fuck you. ya, si Jack ternyata udah nungguin orang itu dan langsung ngebawa dia ke mobilnya. Tapi sebelum cabut, Jack ini hubungin dulu sahabatnya Joy, teman semasa jadi pasukan khusus buat minta sesuatu. I need it after all. Yeah, I'll send it to you, but I don't. Sedangkan di kantor polisi, di sana ada si Molly yang sekarang dia ini udah gede dan kerja di kepolisian. Well, what does that make me? Pawn? Kita balik ke tempat si Jack, karena tahu perang besar bakal datang, dia pun datang ke gudang senjata rahasia dia dulu sama si Joy, buat nyiapin semua peralatan tempur yang bakal dia pakai nanti. Yeah. Kemudian habis ngambil semua persenjataan, Jack yang baru pulang ke rumah, ternyata dia ini udah ditungguin sama anak buahnya si Bastion yang bernama Charles. Di sini, pokoknya si Charles ini mau peringati si Jack lah, kalau mulai sekarang bakal ada kejutan yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Right. If I were you, Get the fuck off my property. come on. We'll do this again. Habis ngobrol bentar sama si Charles, si Jack ini bawa orang yang ada di bar buat diinterogasi, nanyain tentang keberadaan si Leon dan si Derek. Let's talk. Karena itulah akhirnya Jack ini dapat nomor teleponnya si Leon. Di sini Jack langsung ngasih tahu identitas dia sambil mancing emosi si Leon biar dia ini datang ke tempat si Jack. Hello, who is this? I'm a case kids. Did there. And now, you know where to find me. You fucking hear me, motherfucker? Sedangkan di tempat si Charles, ternyata dia ini belum cabut. Tugas dia adalah ngabisin si Jack. Fucking rat. Just kill him. Dan di dalam karena udah gak ada urusan lagi sama nih orang bar, Jack ngebiarin orang itu buat pergi. I'm gonna give you a second chance. Leave before I change my mind. Dan
Dan ya, pada akhirnya orang itu pun tewas di tangan si Charles. Tapi gak lama dari itu, Leon dan pasukannya pun datang, yang ngebuat si Charles ini panik dan langsung telepon si Bastion. Sorry about that. We're all in a... Dan ya, untungnya Charles ini datang nyelamatin si Leon yang udah kena tembak di badannya. Dari kejadian tadi, Downey datang buat olah TKP, tapi di sini karena kejadian ada di properti pribadi CJ, alhasil hukum gak berlaku buat CJ karena bakal dianggap sebagai perlindungan diri. Not stupid. So you killed them all. Then what? Besokan harinya, Leon yang udah sekarat kena tembak di badannya. Bastion ini langsung panggil dokter pribadi terbaik dia buat nanganin si Leon. Yang untungnya Leon ini masih bisa diselamatin walaupun keadaannya sekarang masih koma. Sedangkan di tempat si Jake, karena tahu gelombang pertempuran bakal berlanjut lagi, dia pun mulai pasang beberapa jebakan di rumahnya serta nyiapin rencana pamungkas dengan modif betap dia. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sekarang Charles sama pasukannya balik lagi ke tempat si Jake, mulai ngepung di segala arah. Sedangkan di tempat si Downey, dia yang baru dapat info kalau si Bastion ini lagi nyerang ke rumahnya si Jake. Dia pun bisa tinggal diem aja, turun langsung ke TKP. Train for this. Okay? Okay. I agree. Dan di tempat si Anton, karena udah beberapa hari dia cuma nontonin si Jake temennya diserang terus-terusan, akhirnya dia pun gatel dan siap ngebantu si Jake. Holy shit, Jones. Dan ya, pada akhirnya Anton ini langsung kena tembak tumbang, yang karena itulah Downey pun nyuruh bawahannya buat evakuasi si Anton sekarang. Sedangkan dia bakal masuk sendirian. Di tempat lain, Bastion yang tahu pasukan gelombang pertama dia ini udah banyak yang kalah. Bastion pun akhirnya bakal turun tangan dengan pasukan keduanya. Are you with me or not? Fucked. Kita balik ke tempat si Jake. Downey yang udah di dalam keadaan pun di sana hening sampai tiba-tiba sedangkan di atas dengan ngecoh pakai pintu sebelahnya, Charles pun mulai masuk dan perduelan pun terjadi. Dan sayangnya Charles yang udah kalah, dia ini malah nemu senapan yang udah diumpetin si Jake di bawah kasur, yang ngebuat Jake sekarang yang ke pojok. Walk.
Yang pada akhirnya Charles pun tumbang tewas karena tembak terjun dari lantai 2. Sedangkan di tempat si Molly, dia yang lagi ngeliat keadaan kakaknya si Leon, penasaran sama si dokter pribadi ayahnya dan nanyain tentang ibu dia. Di sini si dokter yang tahu tentang ibu si Molly, dia pun ngasih alamat rumah ibunya dan minta si Molly buat jangan kasih tahu si Bastion. Was to protect you, Michael. Just take us with her. Kita balik ke tempat si Jack karena Downey yang kena beberapa tusukan. Jack ini nyuruh si Downey buat cabut pergi ke IGD obatin luka dia. Oh, all's clear. On his way. Fuck. Yeah, we gotta move. This ends tonight. Tapi gak lama dari itu, bala bantuan pun datang, yaitu si Joy dengan ngebawa senjata machine gun. Gokil. Putting up sheetrock. But it has to be. Tapi bukannya cabut, Downey ini tiba-tiba balik dan malah ngasih sebuah rencana buat mereka. Kemudian singkat cerita, gelombang serangan kedua pun udah mulai datang. Di sini, sebelum langsung nyerang, Bastion ini berencana buat ngobrol-ngobrol santai dulu sama si Jack. Sedangkan si Downey, dia ini coba buat nahan si Bastion. Bahkan dia ini sampai berani ngancem bakal nangkep si Bastion karena sekarang Downey ini udah gak bakal nerima lagi perintah dari si Bastion. Yang ngebuat Bastion pun langsung Jack, if you could come down here and have a talk. For the last time. Leave this orders from you anymore. No? No. dengan ditembak si Downey. Sekarang pertempuran akhir pun dimulai. Kemudian pas semua musuh udah pada tumbang, sekarang Joe ini bakal bertugas buat ngebawa kabur si Downey. Let me count down, Jack. Let's go, come on. Pas tinggal si Jack sendirian di rumah, Jack yang udah kecapean dan dapat banyak luka. Dia pun mulai berhalusinasi tentang istrinya. Dan gak lama dari itu, si Bastion dengan senjata machine gun pun langsung ngehujanin peluru ke rumah si Jack. Karena itulah Jack pun langsung pergi ke bathtub yang udah dirancang dan langsung gunain rencana pamungkas dia, yaitu The fucker. I'm done. ya Jack pun ngeledakin diri ngancurin rumahnya pakai bom. Karena yakin si Jack bakal gak selamat, Bastion ini langsung cabut dari sana. Paginya, Molly yang baru pulang ngelihat ayahnya ini udah ada di rumah. Tapi di sini Molly yang udah muak sama kelakuan ayahnya, dia ini langsung cabut pergi ke tempat si Leon. Mean to scare you. Come, sweetheart. Sit down. Tell him, Dad. I was with him in the ER. He told me. You have to get Leon out of here. Yang ternyata Leon udah meninggal ditembak sama si Jack yang sekarang dia ini masih hidup. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba ya si Bastion datang langsung nembak si Jack. Si Molly yang baru tahu kalau si Jack ngelakuin semua ini karena ulah ayahnya yang ngebunuh istri si Jack duluan. Dia pun langsung ambil pistol di sana ngarahin ke ayahnya. Fucking gun away. Dad, To your wife for me. stop it! Dan
Dan ya, pada akhirnya Bastian ini mati di tangan putrinya sendiri. Beberapa minggu kemudian di kantor polisi, sekarang si Anton ini kerja di sana nggantiin posisi si Molly karena sekarang Molly ini pengen keluar dari kota buat nemuin ibu kandung dia. That's a scary thought. Carry on. End up north to see them all. Oh, I don't think I'm gonna come back this way again. Never look back. Wanna say something before I go? Di akhir kita pun diperlihatkan si Jack yang pada akhirnya harus meninggal juga dan berhasil balasin kematian istrinya ke si Leon, si pelaku utama. I proud over what I did? No. Have to, yeah. You have to do the right thing. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah. Gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.